Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga sehat ya. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 7, subtema 4, pembelajaran ke-1. Sudah siap kan buku tematik dan alat tulisnya? Pahlawan pembelajar siap berprestasi. Kebersamaan di tempat wisata. Seluruh daerah di Indonesia memiliki tempat wisata. Minggu ini Siti dan teman-teman akan mengenal tempat wisata. Salah satu tempat wisata yang menarik adalah kebun binatang. Di kebun binatang, siswa dapat melihat lebih dekat binatang yang mereka sukai. Nah, perhatikan gambarnya. Teman-teman Siti dan ibu guru sedang berada di depan gerbang kebun binatang. Nah, sekarang ibu mau bercerita mengenai asal-usul kota Surabaya. Di sini ada yang pernah ke Surabaya? Pasti ada yang pernah dan ada yang belum. Asal-usul kota Surabaya. Dahulu, di lautan luas sering terjadi perkelahian antara ikan hiu sura dengan buaya. Mereka berkelahi hanya karena berebut mangsa. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, sama-sama ganas, dan sama-sama rakus. Sudah berkali-kali mereka berkelahi. Namun belum pernah ada yang menang ataupun yang kalah. Akhirnya mereka mengadakan kesepakatan. Aku bosan terus-menerus berkelahi buaya, kata Sura. Aku juga, Sura. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak lagi berkelahi? Untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi 2. Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air dan harus mencari mangsa di dalam air, sedangkan kamu berkuasa di daratan dan mangsamu harus berada di daratan. Sebagai batas antara daratan dan air, kita tentukan batasnya, yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang surut. Baik, aku setuju gagasanmu itu, menurut buaya. Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak ada lagi perkelahian antara Sura dan buaya. Keduanya telah sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing. Namun, pada suatu hari, ikan hiu Sura mencari mangsa di sungai. Hal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar buaya tidak mengetahui. Mula-mula hal ini memang tidak ketahuan, tetapi pada suatu hari buaya memergoki perbuatan ikan hiu Sura ini. Tentu saja buaya sangat marah melihat hiu Sura melanggar janjinya. Hai Sura, mengapa kamu melanggar peraturan yang telah kita sepakati berdua? Mengapa kamu berani memasuki sungai yang merupakan wilayah kekuasaanku? Kata buaya. Aku melanggar kesepakatan, bukanlah sungai ini berair? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasa di air? Apa? Sungai itu tempatnya di darat, sedangkan daerah kekuasaanmu adalah di laut. Berarti sungai itu adalah daerah kekuasaanku. Tidak bisa. Aku kan tidak pernah bilang kalau di air itu hanya air laut, tetapi juga air sungai. Kau sengaja mencari gara-gara, Sura, kata buaya. Tidak, kukira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar. Kau sengaja mengakaliku, aku tidak sebodoh yang kau kira, kata buaya. Aku tidak peduli kau bodoh atau pintar, yang penting air sungai dan air laut adalah kekuasaanku. Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit antara ikan hiu Sura dan buaya terjadi lagi. Pertarungan kali ini semakin seru dan dahsyat. Buaya mendapat gigitan hiu Sura di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya, ekornya itu terpaksa selalu membengkok ke kiri. Sementara ikan Sura juga tergigit ekornya hingga hampir putus. Lalu ikan Sura kembali ke lautan.
Buaya puas setelah dapat mempertahankan daerahnya. Pertarungan antara ikan hiu dan yang bernama Sura dan buaya ini sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang Surabaya, yaitu gambar ikan sura dan buaya. Setelah anak-anak semua mendengarkan cerita dari ikan hiu dan buaya, jawab pertanyaan di bawah ini ya. Yang pertama, mengapa sura dan buaya selalu bertengkar? Nomor 2, bagaimana cara mereka menyelesaikan perselisihan mereka? Nomor 3, mengapa buaya sangat marah kepada sura setelah perjanjian mereka? Yang keempat, kisah sura dan buaya sering dikaitkan dengan asal-usul kota. Nomor 5, bagaimana pendapat anak-anak semua agar kita bisa hidup bersama? Nah, anak-anak buka buku tematiknya dan diisi ya, sesuai dengan dongeng dari ikan hiu dan buaya yang tadi sudah didengarkan. Hiu, sura, dan buaya sepakat membagi dua wilayah bagian laut, wilayah sura, darat, wilayah buaya. Nah, di sini Ibu punya gambar nih. Ada wilayah belum disepakati. Nah, lalu ada wilayah yang disepakati. Jadi, jika dipecahkan jadi 1/2. Karena wilayah buaya adalah setengah bagian yang dilambangkan dengan 1/2. Wilayah hiu juga sama, adalah setengah bagian yang dilambangkan dengan 1/2. Nah, selanjutnya nyatakan gambar di bawah ini yang diarsir dengan pecahan. Coba perhatikan gambar nomor 1. Di situ ada gambar yang diarsirnya itu ada 1, sedangkan jumlahnya itu ada 4. Jadi jika dimasukkan ke dalam pecahan berarti 1/4. Nah, gambar yang kedua yang diarsirnya itu ada 1 dan jumlahnya itu ada 3. Jadi bisa dipecahkan jadi 1/3. Nah, yang ketiga itu yang diarsirnya 1 dengan jumlah 2, jadi 1/2. Pasti anak-anak sudah mengerti ya. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya ada pasangkanlah gambar dengan pecahan yang sesuai. Di sini ada 1/2. Coba kira-kira dipasangkan dengan buaya yang nomor 1, nomor 2, apa nomor 3? Iya benar, nomor 2. Coba pasangkan. Dan selanjutnya 1/3, 1/4 diisi oleh anak-anak ya. Setiap siswa harus mengenal makhluk lain. Siti melihat banyak hewan di kebun binatang. Setiap siswa harus menyayangi hewan. Hari ini siswa mengerjakan tugas secara berkelompok. Setiap kelompok harus bekerja sama. Tugasnya adalah membuat prakarya dengan bahan alami. Sebelum membuat prakarya, setiap kelompok menyiapkan bahan. Bahan-bahan yang digunakan adalah tanah liat dan perwarna. Siswa membeli bahan dari pasar. Nah, meskipun tugas yang tadi adalah menggunakan tanah liat, tetapi ibu memberikan tugas bukan dengan tanah liat, tetapi dengan bahan yang anak-anak punya di rumah. Jadi tidak usah membeli ataupun mencari karena ada di rumah. Nah, gambarnya itu atau prakaryanya itu adalah membuat kreasi ini buaya bisa dari malam ataupun dari bahan yang memang anak-anak punya di rumah. Nah, ini ibu sudah berikan langkah-langkah cara membuatnya. Nah, jikapun anak-anak semua membuka bukunya, pasti ada juga langkah-langkahnya. Dibaca, dipahami, lalu lakukan ya. Ibu menyarankan anak-anak tidak membeli ya untuk bahan-bahan pembuatan karya ini. Jikalau ada bahan yang bisa digunakan di rumah, gunakan ya.
Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajarannya sudah selesai. Ibu tunggu karya terbaik dari anak-anak semua. Dan jangan lupa menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah ya. Semangat untuk belajar, karena pahlawan pembelajar siap berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.